Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Saputra dengan NIM 1602240029. Baik, kali ini saya dari kelas 3A Teknik Sipil akan membuat tutorial menganalisis gedung apartemen 5 lantai dengan menggunakan aplikasi SAP 2000. Baik, kali ini saya akan ngeklik aplikasi SAP 2000-nya. Tunggu sebentar. Nah, penampilan kayak gini, kita klik ke menu file. Lalu klik new model. Akan tampilannya kayak gini. Kita pakai satuannya KNMC ya, ke grid only. Nah, ini masukkan nilai X ya, Z-nya ya, number of grid lines. Jadi ke X-nya kita pakai 4, X-nya pakai 4, Y-nya pakai 4, Z-nya pakai 6 karena kita mau ke gedung lantai 5 ya. Jadi Z-nya 6, X-nya 5, Y-nya 5, Z-nya 4, lalu oke saja ya. Nah, terus kita klik define material ke add new regionnya, pakai ini unitednya, material tipenya pakai concrete, standarnya pakai user. Oke, regionnya pakai user, materialnya concrete karena betonnya. Sekarang material name-nya kita ganti beton FC 30 ya. Kita ubah weight and mass-nya menjadi 24. Lalu unitnya kita ganti ke NMMC. Tuh, otomatis. Modulus of elastisnya kita ubah menjadi 4700. Bintang S QR, lalu kurung buka 30 kurung tutup. Nah, oke. Order propertiesnya kita ganti jadi 30, expected concrete kita ganti ke 30. Lalu oke. Nah, jadi udah nyimpen ya beton FC 30-nya. Kita ke ada di new property lagi, style, pakai rebar, ganti pakai rebar. Nah, lalu material name-nya kita ganti menjadi BJ karena baja ya, kita ganti BJ 57 ya. Jadi kita ganti BJ 57. Jadi volumenya kita ganti 7,697. Satuannya kita ke KN lagi. Nah, jadi volumenya kita ganti ke 78,5. Mohon maaf, kita 78.
satuannya ke NMC ya, satuannya ke KN, jadi yang benar ke KN ya. Ya, maaf ya, di sini agak oke. Kita modulus of elastisnya kita ganti pakai angka 200.000, minimum yes nya ganti dengan 400, FU nya 400, FU nya 500, 400, 570. Oke. Nah, udah nyimpen BJ57 nya, kita ADD copy ya. Nah, materialnya kita ganti BJ lagi ya, 39. Nah, ingat ke FV ya, FV minimum FV nya buat diubah 240, FU nya 300, FV nya 240, FW nya kita ganti 390, jadi 390. Oke. Nah, udah nyimpen BJ39 nya, kita pencet atau kita klik OK saja. Menu define, section properties, frame section, lalu add new property, style kita ganti concrete karena pakai beton ya, langsung rectangular. Section name nya kita ganti menjadi balok 1 ya, atau balok B1, kita ganti balok 1, 20 kali 45. Oke. 20 kali 45. Depth-nya kita ganti ke 45, 0,45, jadi hapus saja 0, maaf ini. Nah, 0,2 kita ganti materialnya beton. Ingat materialnya beton, konkret ke beam ya. BJ nya diganti 39, kita ganti ke beam, lalu 0,04 juga, lalu OK saja. Nah, habis itu kita ke OK saja. Udah nyimpen balok B1 nya, lalu kita add copy saja. Sectionnya kita ganti balok K2 atau balok 2, 20 kali 35 kalau nggak salah ya, bener, balok 20 kali 35. Depth-nya kita ganti ke 0,35, width-nya benar 0,2, konkret. Nah, top-nya kita ubah, apa ini ya, enggak ubah, kita OK saja, benar, lalu OK. Udah nyimpen ya balok 2 nya, lalu add copy lagi, rectangular, section name diganti menjadi kolom ya. Sekarang kolom 1, 45 kali 45 juga. Nah, depth-nya kita ganti 0,45.
Nah, sama width juga diganti 0,45. Ingat pakai beton. Nah, materialnya pakai juga beton, lalu konkret. BJ-nya kita ganti 39. Nah, beam udah bener ya, 3 itu 3, ini 3, lalu ox ya. Lalu ox saja udah nyimpen kolom 1. Kita ada di copy lagi. Section name kita ganti kolom 2. Kita masukkan nilainya 40 kali 40. Depth-nya kita ganti 0,4. 0,4. Lalu konkret karena udah jadi beton ya. Kalau konkret. Nah, kita ke ADD new PRT lagi, rectangular lagi. Lalu section name ntar dulu. Iya. Kolom ya, kita ganti ke kolom, section name-nya kolom 3. Nah, jadi kita ganti kolom 3 dengan nilai 35 kali 35. Nah, untuk depth-nya juga kita rubah menjadi 35 ya. Width-nya juga sama 0,35. Lalu udahnya. Nah, terus kita ke menu define lagi, ke section properties, area section, ADD new section. Nah, section name-nya kita ganti ke pelat lantai ya, pelat lantai, nilainya 12. Nah, 12 cm ya, kita pakai 12. Membrannya kita ganti 0,12, bendingnya 0,12 juga. Ingat materialnya kita ganti ke beton. Nah, lalu saja udah nyimpen, add copy ya biar simple. Ke pelat lantai lagi, sekarang menjadi pelat atap. Nah, tadi pelat lantai, sekarang pelat atap 10 ya, jadi pelat atap 10. Membrannya kita ganti 0,1, biddingnya sama 0,1 juga. Nah, lalu menu, klik menu draw, ke quick draw frame ya. Nah, kita ini blok dulu tuh, punten tuh, mohon maaf, ntar mohon bersabar ya. Udah, kita ganti ke lantai 2. Oke, kita ganti ke lantai 2 tuh.
tanda panahnya itu pencet saja. Nah, kita klik menu draw, quick draw frame ya, quick draw frame. Nah, itu ini ya, kita klik, udah jadi menjadi balok. Lalu kita blok semua gridnya. Oke, penampilannya gitu, abu ya, kita karena warnanya warna abu. Lalu ke atas, naik ke atas ya, lantai 3, ini baru lantai 2, jadi kita blok lagi ke lantai 3. Bentar, soalnya ada rekam suara ya, mohon maaf ya. Kita blok lagi ke lantai 3-nya. Oke, kita berurutan sampai lantai 4 ya. Tuh, kita blok. Oke, blok lagi. Oke, ini udah lantai 4 ya. Kita ganti ke pelat atap ya. Sectionnya kita ganti ke balok 2. Nah, kita ganti ke balok 2 dulu. Oke, kita pencet menu ini. Mohon maaf karena ada rekam layar, jadi dipencetnya agak sulit ya, menempel di situ. Nah, kita ke X-nya ya, ke kolom, atau ke FZ, ke kolom. Nah, kita blok ya, gantinya section ke kolom, berapa ya, kolom 1. Oke, kita klik kolom 3 ya, ke kolom 3. Sectionnya kita ganti ke kolom 3, lalu blok dulu yang pinggir, kolom 3, pinggir lagi, kolom 3. Nah, kita ganti sectionnya menjadi kolom ke 2. Nah, kita blok lagi kolom yang ke tengahnya, kita pakai kolom kedua, lalu lanjut blok lagi kolom kedua. Nah, habis itu ganti ke kolom ini. Nah, di tengah-tengah tuh kita pindah-pindah, blok ke kolom 2, tengahnya kolom 2, blok lagi. Lalu kita ganti ke kolom 3 ya, kolom 3, blok lagi. Oke, kita ganti lagi kolom kedua. Lalu sectionnya kita ganti ke kolom 1. Nah, kita blok dari tengah dulu kolom 1, dari tengah kolom 1. Lalu kita ganti untuk kolom pinggirnya ke kolom 2, blok lagi. Nah, terus nah, habis ini kita ada lagi kolom 2, blok pinggir kolom 2. Nah, kita ganti section ke kolom 1, lalu tengahnya kita blok kolom 1. Nah, udah keblok semua ya, tuh, udah keblok semua. Nah, oke, kita ke XY lagi.
Jadi tampilannya kayak gini tuh. Ini lantai 2, kita mencet itu ya, properties of object section 4 lantai 2 tuh, kita blok, lanjut ke lantai 3, blok lagi terus ya, terus nah nyampe lantai 4. Nah kalau di lantai 4 yakin dulu sectionnya diganti plat atap ya. Oke, nah sampai lantai 5 jadi kalau plat atap. Yes. Habis ini kita klik ini, klik itu ya. Ntar kita ke 3D ya. Ini jangan lupa pencet checklist itu ya. General option kita pakai extrude ya, view tab-nya extrude, klik file objeknya, lalu kita apply atau off, kita off saja. Nah jadi penampilannya kayak gini tuh. Lalu pencet checklist lagi, general option, kita ke section, apply tuh, warnanya kayak gini. Kita rubah-rubah aja ke objek, ke section, ke material, ke color printer. Nah kita pakai objek saja biar warnanya kalem ya. Tapi bangunannya cukup gimana ya, ya efisien lah ini ya. Jadi tampilannya kayak gini ya kalau udah ke 3D. Lalu kita ke 3D lagi, klik itu tuh ya, tanda bawah. Sekarang ke pondasi ya. Oke, kita ke pondasi, klik menu asing, lalu join, restrain tuh, diklik ya, pakai pondasi jepit. Nah pondasi jepit itu ya namanya ya, yang sebelah kiri. Nah itu namanya pondasi jepit. Lalu kita apply, ok saja. Belum nampil ya, belum nampil, mohon maaf. Kita channel, lalu section, coba atau ke objek-objek saja kita apply ke section, apply. Kita coba-coba dulu warnanya, ke color printer atau enggak lah, di off saja tuh ya. Klik menu ini, X ya, karena pondasinya belum ini ya, apa namanya, belum ke tampilkan. Lalu kita ini dulu sebentar,
blok dulu seperti biasa. Nah, lalu pencet klik menu asik, join. Nah, klik pondasi jepit ya, ok saja. Tuh, udah tampil ya kayak gini. Jadi karena warnanya warna abu, jadi penampilannya kayak gini. Ke 3D kita lihat, tuh udah tampil ya pondasinya. Kita zoom, tuh karena warnanya warna abu. Oke, kita ke ini ya, setting warnanya, general option. Ini biasa, klik restrainnya juga, tuh akan sama perubahan warnanya juga. Nah, kita zoom lihat pondasinya tuh udah ya. Nah, kita klik lagi centangnya, pakai with background black object, lalu ok saja. Nah, tampilannya juga beda. Kita klik centang lagi, rubah penampilan warna. Kita ke standarin ya, kita ke standar, langsung apply. Tuh, jadi akan beda juga untuk penampilan. Nah, kita ke material, coba. Wow, section. Oke, yang tadi itu ke objek. Oke, tadi itu abu. Lalu kita ke section, apply. Kita ini cari-cari warna untuk penampilan. Habis ini kita ke checklist itu, biar standar aja warnanya abu ya. Oke, nah lalu kita zoom out. Nah, untuk penampilan lantainya begitu. Klik ini XY nya, klik XY. Entar, jangan dulu. Lalu klik XY ya, XY. Nah, penampilan begini untuk pondasi. Kita menu select ya, klik menu select, lalu ke ini. Tar ke atas dulu. Nah, ke lantai 2 ya. Nah, ke lantai 2. Ini apa namanya, klik menu menu select ya, menu select, ke properties, lalu ke area section. Nah, kita pencet ke area section, lalu muncul untuk penampilannya juga, mulai dari plat atap. Nah, plat lantai, sekarang ke plat lantai ya. Kita select saja, ke plat atap juga kita select. Langsung aja close ya. Nah, karena penampilannya udah begini, ke menu asik, ke area, terus ke automatic area mesh ya. Lalu kita klik. Nah, penampilan kayak gini. Nonnya kita ganti ya, nonnya kita ganti ke auto mesh area in this number ya. Nilainya kita ganti ke 6, sama yang ketiganya kita ganti ke 6 juga. Lalu oke.
ya, lalu oke. Nah, penampilannya begini. Jadi ada nilai-nilainya, tidak sembarangan juga. Nah, sini kita pakai 6 kali 6, 6x6 ya. Bentar, kita iniin dulu. Bentar ya. Lalu ke 3D in. Coba kita ke 3D in. Udah tuh ke 3D in. Nah, untuk penampilannya juga beda. Tuh, ini jenis-jenis lantainya. Tuh, penampilan lantainya begitu. Kita cepat lagi. Tuh, kita puter-puter. Tuh, berbentuknya begitu. Nah, gitu ya. Tuh, kalau kita lihat dari atas, nah gitu penampilan plat atapnya. Tuh, tuh. Untuk penampilan ini kita ganti ke RY lagi, lalu ke checklist ya, centang itu kita ganti ke general option, ke section, lalu apply. Nah, jadi ok ya, ok. Lalu ke menu define, terus ke load pattern. Nah, ini untuk define load patternnya. Klik add ya, nilainya kita pakai 1 ya. Aduh, kenapa ini? Kita pakai nilainya 1. Bentar, kita ganti menjadi super did ya. Oke. Nah, kita add, nilainya sama. Ke delete lagi, delete aja dulu. Delete dulu ya, punten ini. Ke super did. Nah, nilainya kita pakai 0 ya. Jadi did 1, super did 0. Untuk load patternnya benar. Lalu kita ganti ke more super did. Oke, salah ya, jadi kita delete dulu. Yang ke delete dulu. Nah, jadi begini. Bener ya, udah bener ya. Kita ganti ke live ya, kita ganti ke live. Tipenya ganti juga ke live. Oke. Nah, kita udah kasih nilai 0, lalu ok ya, lalu ke ok, lalu ok saja. Udah begini, lanjut kita ke checklist, centang itu general option, material. Ntar dulu ke 3D dulu, 3D. Pencet menu select ini properties ya, properties, lalu ke area section lagi ya. Nah, muncullah plat atap dan plat lantai. Kita pinggirin dulu, kita pencet lagi select properties, lalu ke ini tadi itu area section ya. Oke.
kita mulai dari plat lantai. Kita plat lantai, select, klik select, ini klik ya, udah, lalu ke asik, lalu terus menu ini, area load ya, area load ke shield ya, confirm shield itu. Nah, date-nya kita ini apa namanya, ganti ke super date. Ini super date, ini super date ya. Nah, untuk globalnya benar, kita ke plat atap ya, plat atap, select, oke. Untuk nilainya kita rubah menjadi 0,73, lalu oke. Oke ya. Nah, kita ke plat atap. Kita ke plat atap, lalu close saja. Lanjut ke ini, zoom dulu, kita zoom dulu ya, bentar. Lanjut ke ini untuk penampilan sananya kita ganti dulu. Kita ke menu YZ ya tadi itu ya. Ini untuk penampilan warnanya begini. Tuh. Tuh ya. Kita blok dulu ya. Dari sisi baloknya blok. Dikit-dikit saja. Blok. Oke. Nah, lanjut ke sampingnya. Kita blok lagi. Lanjut blok. Blok lagi. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Lanjut ke kolom satunya. Nah, kita blok dari tengah ya. Oke. Lanjut yang oke. Nah, kita satunya lagi buat, jadi kita semua tuh blok ya. Tuh, jadi blok-bloknya kita blok. Nah, lalu kita ke XY. Bentar ya, kita ke XY. Nah, penampilannya begini tuh, udah jelas ya. Nah, habis itu ke menu asik, lalu frame, ke menu frame ya. Jangan ke frame load ya. Nah, jadi penampilannya begini. Load patternnya kita ganti ke super date ya. Super date ini yang dimaksud dengan super date itu. Nah, uniform load ya, 8,875 ya nilainya uniform load ini. Ininya betul, lalu oke. Ntar oke. Nah, penampilan juga beda lagi begini. Lanjut kita ke menu asik ya. Asik, enter dulu ke 3D dulu, ubah ke 3D. Tuh,
Jadi begini ya untuk penampilan tahap-tahapnya begini. Tuh. Jadi kayak semacam ini ya. Oke. Kita lihat ya. Kita zoom out. Oke. Penampilan seperti standar lagi ya. Karena ini saya lagi memperbesar atau memperzoom ya. Ke menu select, lanjut ke properties, area section kayak tadi itu. Kita klik select plat lantai 12 nya ke menu asik, ke kabel load atau ke, nah kita klik area load ya. Start dulu area load, lalu ke uniform shield, kita pindah-pindahin dulu biar enggak ini ya. Nah, ke live ya, load patternnya kita ganti ke live. Untuk nilai loadnya kita ganti ke 2,5. Nah, untuk nilainya kita ganti ke 2,5. Lalu oke ya, kita menu select lagi, menu select ke properties, new section atau area section, ke area section ya. Nah, plat atap, plat lantai 12, select, kita pindahin, lalu pencet ke asik lagi, ke area load, ke uniform shield, apply. Nah, untuk penampilannya juga akan beda. Kita zoom untuk melihat nilai-nilainya. Bentar ya, karena penampilannya agak ini. Kita ke RCA dulu ya. Oke, ke RCA. Bentar. Selanjutnya ini untuk selanjutnya bentar, mohon maaf. Untuk selanjutnya kita lihat dulu ya, mohon maaf ini untuk mencari. Lanjut, bentar ya, ini dulu, tunggu dulu sebentar, mohon maaf. Nah ya, bentar, kita klik menu define, lalu ke load pattern,
Nah, penampilannya begini. Define load pattern. Kita ini ya, date-nya kita rubah menjadi SX. More, lalu ke Quake ya, tipenya ke Quake. Untuk one-nya ke Ibiza 2009, Ibiza ya, Ibiza 2009. Lalu ADD ganti ke SY, ADD lagi. Kita modif ke, kita rubah ke 016. SS nya kita rubah nilai jadi 1,99. Ntar dulu, 1,599. Lalu nilai S1 nya 0,625. Kita 4. Lalu ke D ya, ke E, lalu ke E, OK saja, klik OK. Lanjut ke SX. Untuk nilai SC nya benar, kita rubah ke SS nya. Lihat tanda mouse, rubah 1599. S1 nya kita rubah nilainya menjadi 0,25. Untuk long point nya kita ganti ke 4, ke E ya, lalu OK, klik OK. Oke. Nah, kita pencet menu define, ke define, lalu ke function response. Astonya kita ganti ke ASC 716 ya, ASC add new function. Nah, ini untuk data pushkim-nya ya, ini untuk data pushkim yang dimana letak koordinat itu, data-datanya kita salin ya. Nah, oke. Kita menu define function response function. Astonya kita ganti ke ASCE 716. Ke Ibiza ya, kita ganti Ibiza 2009. Untuk nilai-nilai pushkim-nya kita ganti 1599 159. Lalu ganti untuk S1 nya 0,625.
ininya kita ganti ke 4, lalu B nya ke E ya. Kita ganti ke RS Palu ya. Palu, ntar dulu. Untuk ini bener, function name nya kita ganti RS Palu karena saya puskim koordinatnya ke wilayah Palu ya. Palu, kita puskimnya ke koordinat wilayah Palu. Lalu klik OK. Menu define, lalu ke load pattern. Nah, habis itu kita ke add new load cache ya. Untuk load cache name nya ganti DR saja karena ini drive nya kita ganti response strum ya, Spectrum, maaf, response Spectrum 1, ya. Untuk scale faktornya berubah ke 91 dikali itu bintang ya, bintang tuh dikali ya, 91 dikali bentar, bukan 9,81 dikali 1/8 atau bagi 8 ya, lalu tekan. Nah, kalau ada penampilan kayak gini kita yes aja ya, nggak apa-apa. Yes, lalu klik OK. Yes. Nah, ada di copy, kita ganti load cache name nya DY ya. Kita menjaga DY. Untuk UI nya benar, functionnya benar, tadi itu puskim Palu ya. Scale faktor 1 tadi itu ya, 9,81 dikali 1 bagi 8 ADD. Nah, oke. Asik. Terus ke menu modif show. UI nya kita ganti U2, modif, lalu oke. Join combination ya, ke define combination. Nah, pelampiasan kayak gini, ke modif show, klik ya, jadi yang di atasnya di batal, nilainya 1 ADD, lalu ke super did ADD, lalu ke live ADD, kita nilai ganti 0 ya, 0,3. Nah,
ADD. Lanjut. Oke. Nah, kita tampilkan ke XY. Jadi kayak gini ya XY mah. Balok atau lantai. Kita ganti ke 3D dulu. Ke 3D lagi. Ke XY lagi. Kita blok ya semua ya. Nah, jadi berikutan semua kalau di blok dari kanan. Kita menu ASIC ke kabel atau ke join ya, ke join, restrain ke constraint, lalu define join ya. Penampilan kayak ini, bodinya ini kita ganti ke diaphragm. Kita klik oke, lalu oke, ke define dap 1, define ke apply, lalu oke. Menu ini kita pencet menu define, lalu ke load combination, add new combination, kita ke combo ya. Lanjut ke combo 1. (1,4) cycle faktornya 1,4, lalu add date-nya kita ganti ke super date ya. Add nilainya sama, lalu oke. Itu add copy, date-nya kita ganti ke left, nilainya 1,6 add, lalu oke. Add-nya combo 3 ya, combo 1, combo 3. Cycle faktornya kita ganti menjadi berapa? Nilainya sama, beda, kita cycle faktornya ganti 1,39 add, lalu date-nya kita ganti ke super date. Super date itu nilainya sama juga, add super date kita ganti ke, kita tambahin ke live. Lanjut kita ganti ke 1,39 atau 0, kita ganti ke 0,5 ya kalau live ya. Kalau live kita ganti cycle faktornya 0,5, lalu add untuk dx ya, dx kita ganti ke nilainya cycle faktornya 1. Nah, kita add, kita ganti ke dy. Nah, dy itu kita ganti ke 0,3, lalu add, kita klik oke saja. Nah, di sini kita tercantum combo 1, combo 2, combo 3, lalu oke. Klik oke.
bentar, pencet klik OK, lalu ke analis, ke run analis. Nah, jadi kita langsung ke run now, klik run now, akan penampilannya juga beda. Ini lebih ini, bentar tunggu, lagi berubah nah kan penampilan juga beda. Kita ganti ke ini dulu ya, ke 3D, ke 3D. Bentar, ke 3D ya, 3D tuh. Jadi agak-agak gimana ya, si bebannya itu ini, beban gaya beban ini. Kita ke objek, apply. Nah, oke ya, kita oke. Tuh penampilannya akan beda kalau kalau pencet run now. Nah, habis itu ya, tuh kita ke stop Martial. Jadi kerjanya begini. Tuh, kita analisis berbentuk begini. Lalu ke menu display ya, untuk mencari nilai. Puskim ke Excel. Kita ke ini dulu, tambah stroke outputnya, kita tambah. Nah, modal information tambah, lalu klik ke ini ya, klik yang ketiga, table modal itu ya. Nah, penampilnya begini, klik langsung ke OK. Nah, jadi data-datanya akan tampil ya. Lalu ke file, lanjut ke export string table to Excel, Nah, kita lihat ke aplikasi Excel. Kita lihat ke Excel, kita perbesar. Nah, jadi data-datanya begini. Untuk nilai-nilai sumnya, sumbu X nya, sumbu Y nya, sumbu Z nya. Nah, begini ya. Tuh. Jadi sumbu X, sumbu Y, sumbu Z nya dia ada di tengah-tengah. Lalu bentar. Kembali lagi ke aplikasi SAP 2000 nya, kita down ya, Oke, down. Lanjut mencari nilai X nya ya, SX Y nya. Kita pencet ke menu ini, apa namanya, display lagi ya, kita pencet ke display lagi, lanjut ke show table. Untuk ini
klik tambah, klik tambah, klik tambah, klik tambah lagi, klik tambah lagi. Nah, untuk kita batal ya, tuh klik tuh ke select load cases ya, kita pencet ke DXDY, nanti habis DXDY ke SXSY. Jadi klik dulu, should draw outputnya, lalu ke select load cases, kita cari bentar, DXD ya, fokus DXD saja teman-teman. Nah, kita cari SXSY. Nah, klik OK. Bentar. Nah, untuk nilai-nilainya SXSY nya begini ya. Jadi kita klik menu ini ya. Bentar, kita ada dulu, lihat. Kita klik file, lanjut ke yang tadi, export printable. Maaf, to Excel. Kita lihat data-datanya, data SX, data SY nya kita ganti itu ya, ke Excel nya udah ada. Kita lanjut ke Excel, kita mencari nilai-nilainya. Lanjut yang tadi ya. Jadi kembali lagi ke aplikasi SAP-nya, kita klik down ya. Oke. Kita mencari nilai Excel ke ini ya, apa namanya? DX-nya ya, belum tadi baru SY, sekarang DX-nya. Diklik semua ya atau enggak? Karena saya ini kita klik yang ke itunya saja, lalu ke select, kita pencet DYDX nya atau DXDY nya, lalu lalu OK juga. Nah, untuk nilai-nilainya begini ya, yang tadi export ke Excel. Lanjut ke down ya, kita klik down saja. Bentar, lalu klik down. Baik, tutorial dari saya segitu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.